Aku ditandai sebagai calon tumbal sejak saat itu. Sosok-sosok mengerikan selalu mengikutiku kemanapun aku pergi, bahkan ke alam mimpi sekalipun. Teriakan Bu Linggar tak lagi dipedulikan. Nina bersama ayah dan kakaknya beranjak pergi menuruni anak tangga menuju lantai dasar, untuk segera pergi dari tempat itu. Begitu tiba di lantai dasar, tepatnya di area dapur, Nina kembali disambut riang oleh teman-temannya. Ada salah satu teman Nina yang menyita perhatian Nina saat itu. Widya. Gadis itu tampakmu garis bawah rung, melamun, bahkan tatapannya terlihat kos 0 nanogram, entah apa yang tengah dipikirkan gadis itu. Tangannya sibuk dengan ulekan yang tengah bekerja menggiling bumbu kacang sebagai pelengkap sate yang di Ju 4L di warung makan itu, namun tatapannya tampak kos 0 nanogram lurus ke depan. Widya, ucap Nina, mendekat pada gadis itu untuk berpamitan, karena Nina berpikir, mungkin itu adalah hari terakhir dia berada di warung sate itu dan bertemu dengan teman-teman kerjanya di sana. Satu kali dipanggil Widya masih belum menyahut, gadis itu masih dalam tatapannya yang kos 0 nanogram. Nina memanggil kembali seraya mendekat, namun sesuatu yang tak terduga dan terasa di luar nalar tiba-tiba terjadi. Panci berukuran jumbo yang bertengger di atas kompor menyala, tiba-tiba saja terbalik tanpa adanya goncangan dan sentuhan dari siapapun, hingga air mendidih yang memenuhi panci besar itu seketika tumpah dan mengguyur abis tuh garis bawah Bu Widya. Widya menangis histeris karena kepanasan. Semua teman dan pengunjung warung, tak terkecuali Nina pun turut histeris dan panik. Widya meronta di atas lantai. Uap panas menguar dari tubuh gadis yang telah kuyup dengan air panas itu. Tak hanya itu, bahkan seluruh tubuh gadis bertubuh gempal itu mulai melepuh dan mengelupas. Orang-orang panik, beberapa dari mereka memanggil Bu Linggar agar turun dan melihat situasi di dapur. Melihat hal itu Bu Linggar tampak panik, ia menelepon ambulans agar Widya segera dibawa ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis. Saat berpapasan dengan Nina, Bu Linggar tak lagi menyapa, wanita parubaya itu hanya melempar tatapan mengerikan pada gadis itu yang berhasil membuat Nina berdikner. Ayo, kita pulang dulu, nanti kita jenguk temanmu di rumah sakit, ajak ayah Nina. Setelah memastikan Widya dibawa oleh ambulans yang belum lama tiba, Nina pun menurut saja. Malam harinya seusai sholat Isya, Nina gegas masuk ke dalam kamar dan tidur. Besok adalah hari pertama bagi Nina bekerja di tempat yang baru, dan Nina harus tidur lebih cepat agar tidak terlambat. Kebetulan, sebelum Nina bekerja di warung sate milik Bu Linggar, gadis itu telah mendapatkan sebuah tawaran bekerja di sebuah pabrik konveksi, yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Karena ia berpikir warung makan milik Bu Linggar posisinya lebih dekat, Nina memilih untuk bekerja di tempat itu. Setelah memutuskan mengundurkan diri dari warung makan, Nina mengabari teman yang waktu itu menawarkan pekerjaan di konveksi, dan dengan mudahnya Nina diterima di konveksi tersebut karena selain faktor sudah saling mengenal dengan anak pemilik konveksi tersebut, Nina juga cukup berpengalaman di bidang men-4 hit. Setelah membaca doa tidur, mata gadis itu mulai terpejam. Dan saat itulah pekerjaan di warung makan Bu Linggar telah menanti dirinya. Nina merasa heran ketika mendapati dirinya telah berada di depan warung makan milik Bu Linggar, padahal seingat Nina, dia sudah tidak bekerja lagi di tempat itu. Nina membuka pintu masuk, gadis itu bergerak masuk ke dalam warung. Tempat itu tampak ramai oleh pengunjung, namun bukan pengunjung biasa yang datang makan di warung itu. Dengan takut-takut Nina memindai ke segala arah menyusuri setiap sudut ruangan yang cukup luas itu. Banyaknya meja dan kursi yang tersedia di sana telah dipenuhi oleh pengunjung, masing-masing dari banyaknya pengunjung bermacam bentuk dan sosok. Ada pocong, ada kunti, ada genderuwo, sosok siluman, penampakan orang-orang yang berdarah-darah, atau sosok orang dengan kondisi tubuh tidak utuh. Nina tercekat dibuatnya, keringat dingin sebesar biji jagung mulai keluar dari pori-pori gadis itu. Nina berbalik arah menuju pintu untuk keluar, namun begitu membuka pintu utama, sekejap mata seolah dimensi terbalik dan gadis itu kembali ke dalam warung makan itu, dan kembali menyaksikan makhluk-makhluk mengerikan yang sedang menikmati makanan mereka di atas meja makan masing-masing. Nina begitu cemas, jantungnya berdegup dengan kencang, gadis itu semakin ketakutan, ia kembali membalik badan dan membuka pintu untuk keluar, namun yang terjadi masih saja sama, dia kembali ke dalam warung makan itu. Ia kembali membalik badan, membuka pintu dan yang terjadi tetap sama. Begitu berulang-ulang. Pesan 100 tusuk sate. Pesan 100 tusuk sate. Nina menjerit. T histeris. S.
Saat sesosok pria dengan kondisi setengah kepalanya hancur hingga menampakkan sebagian otaknya, tiba-tiba telah berdiri di sisinya, sosok itu semakin terlihat menakutkan karena kedua bola matanya yang menggantung sampai di kedua pipi. "Nina, ambil daging di ruang penyimpanan." Titah itu terdengar. Sesosok wanita berjubah hitam seperti yang Nina temui waktu itu tiba-tiba telah berada di dekatnya. Seperti waktu itu, sosok berjubah itu memberikan sebilah cangkul pada Nina. "Nggak mau," tolak Nina, tubuhnya gemetar hebat. "Kudu gelem, yen ora mati. Harus mau, jika tidak, mati," ancam sosok berjubah. Bola matanya yang sepenuhnya hitam menatap tajam kedua manik mata Nina dengan jarak yang sangat dekat. "Maju, ambil daging di tempat penyimpanan." Sosok berjubah kembali memberi titah. Mau tidak mau, Nina pun melangkah ragu menuju ruang penyimpanan. Sosok berjubah hitam mengikuti langkah Nina. Nina membuka pintu menuju ruang penyimpanan dan masuk. Seperti waktu itu, di dalam ruang penyimpanan daging itu merupakan sebuah area kuburan. Karena takut, Nina membalik badan berniat untuk pergi dari sana, namun sosok berjubah tidak membiarkan itu. "Maju," titah sosok itu. Nina meneguk ludah, lalu dengan amat terpaksa dia melanjutkan langkahnya, melewati deretan batu nisan dan rimbunan pohon beringin. Begitu tiba di sebuah gundukan tanah merah yang bertabur kelopak bunga mawar, langkahnya terhenti. Entah apa yang dipikirkan Nina, gadis itu mengempatli gundukan itu tanpa disuruh sosok berjubah hitam, tanpa ia sadari, jika di atas gundukan tanah merah tersebut, terdapat batu nisan, yang bertuliskan Sulviana Devi, binti Linggar. Nina menggali kuburan itu dengan begitu semangat, sosok berjubah hitam hanya mengawasi gadis itu dengan berdiri di tepi liang kuburan. Semakin lama lubang yang digali semakin dalam, hingga menampakkan sebuah bungkusan berwarna putih, di mana sebagian kain pembungkus itu terdapat noda merah mengerikan. "Buka, dan potonglah." Sosok berjubah hitam memberikan sebilah pisau tajam pada Nina yang saat itu masih berada di dalam liang lahat. Seolah merasa jika pekerjaan itu sudah biasa baginya, Nina menerima pisau tersebut, dan mulai memotong-motong tubuh mayat yang ternyata adalah seorang anak perempuan yang usianya mungkin sekitar 17 tahun. Pertama Nina memotong bagian paha gadis yang sudah tidak bernyawa itu. Setelah satu paha terpotong, beberapa makhluk mengerikan dengan masing-masing kondisi tidak utuh datang menghampiri liang kubur tempat Nina mengeksekusi mayat saat itu. Sebujur kaki yang sudah terpotong diangkat naik oleh beberapa makhluk menyeramkan tersebut, lalu Nina pun turut naik dari dalam liang kubur. Tanpa diduga, makhluk-makhluk itu memotong-motong kaki tersebut menjadi bagian yang lebih kecil-kecil, lalu menusuk daging-daging kecil itu menjadi bertusuk-tusuk sate yang siap untuk dibakar. Uek, uek, uek. Nina seketika terbangun dari tidurnya, perutnya yang bergejolak karena mual berhasil membebaskan gadis itu dari mimpi yang begitu mengerikan. "Tanah. Mengapa tubuhku banyak sekali tanah merah? Apakah yang terjadi barusan bukan mimpi?" gumam Nina, saat mendapati jika di area siku dan beberapa anggota tubuhnya terdapat tanah merah. Seperti tanah kuburan yang baru saja ia kunjungi di dalam mimpi. Thank you for watching.